saya mengkhususkan blog ini untuk urusan keterbukaan, untuk urusan apa namanya, untuk urusan publikasi, untuk urusan riset, untuk urusan pengukuran apa namanya, pengukuran kinerja dan seterusnya lah, yang terkait, pokoknya yang non geologi ada di sini, kurang lebih seperti itu. Nah, siapa di antara Anda yang hadir di sini punya blog? Ada yang bisa ini bersuara ya, tidak? Gitu. Saya ada, Elga, oke ya, saudara Elga ada, kemudian ada satu lagi, dua mungkin, atau cuma satu yang punya blog? Ya, saya anggap tidak banyak, gitu ya. Jadi kenapa saya blogging itu supaya pikiran tidak mampet, gitu ya. Dan ternyata itu buat saya ada manfaatnya ketika saya menyelesaikan kuliah. Apapun itu, mau S1, mau S2, mau S3, itu saya sangat terbantu dengan punya blog. Nah ini, punya blog kelupaan password, gampang bikin lagi baru. Gitu. Ya. Jadi bikin blog sekarang mudah sekali, yang penting continue. Gitu. Nah, jadi kalau Anda simak blog saya, itu bisa apa saja, bisa apa namanya, tulisannya tuh panjang sekali, bisa pendek sekali, cuman beberapa baris, bisa saja itu saya mengcopy paste link untuk kuliah saya, misalnya yang sudah ada di YouTube, dan seterusnya. Jadi, itu untuk dokumentasi saya, begitu kurang lebih. Nah, di blog ini saya juga menyampaikan beberapa pemikiran, ya, beberapa pemikiran yang menurut saya mungkin Anda semua yang hadir di sini menilai sebagai pemikiran yang aneh, gitu ya. Karena memang tidak semua tidak semua memikirkan hal yang sama, gitu. Karena orang kebanyakan seragam mikirnya, seragam. Jadi kalau Anda yang hadir di sini, mungkin ada yang mahasiswa S1, ada yang mahasiswa S2, ada yang mahasiswa S3, mungkin juga dosen muda, bisa juga sedang berpikir untuk jadi dosen, gitu ya. Saya menyampaikan bahwa dosen itu ternyata dulu, ya, waktu saya masuk tahun 2001 ya, menjadi asisten dosen, waktu itu baru lulus S2, saya bilang bahwa jadi dosen itu sangat ya memintarkan orang dan lain-lain, ya itu memang sudah pahalanya dari situ. Tapi ada yang bilang bahwa jadi dosen itu pemikirannya tidak berhenti, tidak pasif, pemikiran selalu aktif, tidak gampang pikun gitu ya. Ada juga yang bilang begitu. Nah, kalau pensiun itu selalu pikirannya berputar terus, jadi pasti lebih segar pikirannya dibanding orang yang bukan jadi dosen. Nah ternyata setelah saya dalami, saya ikuti begitu ya, dunia ini ternyata salah, Pak. Dosen itu ya ternyata adalah satu kaum yang pemikirannya itu seragam semua ternyata. Dan ketika pemikirannya tidak seragam, itu sangat mudah sekali diseragamkan. Jadi dulu mungkin Anda berpikir, jadi dosen kreatif, punya kebebasan, kemerdekaan dan seterusnya. Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Saya bisa bilang begitu karena saya sudah berapa tahun ini jadi dosen ini, sejak 2001 tadi. Gitu. Jadi ternyata tidak begitu. Dosen itu, saya ulang lagi, adalah, dan bukan hanya saya yang bicara, banyak orang di luar negeri juga bilang begitu, bahwa dosen dan peneliti akademik ya, itu adalah satu kelompok yang paling lembam untuk bergerak. Lembam itu apa? Lembam itu kalau sudah duduk, malas berdiri. Kalau sudah lari, susah berhenti, begitu. Ya. Nah, yang saya soroti sekarang ini adalah yang kalau sudah duduk malah berdiri, lembam jadi, gitu ya, kalau bahasa fisikanya itu. Oke, nah yang akan saya sampaikan ini merupakan, jangan diposisikan sebagai satu hal yang kalau dibilang benar di semua level, pasti tidak, ya kan? Tapi saya mencoba menyampaikan hal-hal yang benar
ketika kita memulai menjadi dosen, ketika kita memulai misalnya berpikir, oh ternyata mengajari orang itu pekerjaan yang mulia, gitu ya. Jadi saya ingin menurunkan pemahaman kita ke arah yang mendasar, gitu ya, yang kondisi yang paling mendasar. Jadi akibatnya kalau Anda coba overlapkan dengan pemikiran orang lain, bisa jadi tidak kompatibel, gitu ya. Apalagi dengan gaya apa namanya sistem pendanaan sekarang ini yang sangat rely on metrik, rely on pemeringkatan. Kalau peringkatannya nggak naik, maka dana Anda dikurangi dan seterusnya. Bahkan mungkin tidak diberikan, ya kan? Atau bahkan diberikan yang minimum saja. Jadi yang seperti ini tuh terjadi di Indonesia. Nah, sekarang saya coba sampaikan slide ini. Ini cukup terlihat besar kan ya? Jadi saya nggak usah full screen. Oke, nah jadi terlihat, Pak. di sini saya coba sampaikan pemeringkatan perguruan tinggi itu memperluas atau mempersempit, ya kan? Oke, nah sekarang anatomi dari slide saya ini, covernya itu ada ini. Ada yang tahu nih logo apa? Sebelah kiri ini logo Creative Commons. Ya, Creative Commons itu satu lembaga non-profit, ya, nirlaba yang menciptakan lisensi. Lisensi itu adalah pemberian izin dari seseorang yang punya karya, ya, dalam hal ini saya, untuk orang yang akan menggunakan karya itu. Ya, misalnya Anda semua ingin menggunakan slide saya. Nah, ini lisensi namanya. Nah, karena saya sudah kasih lisensi ke Anda dengan lisensi CC BY, jadi apa namanya, di dalam slide saya itu yang ada di blog, itu kalau diklik kotaknya itu nanti muncul klausulnya. Ya. Jadi CC BY itu artinya Anda semua yang hadir di sini bebas menggunakan slide saya untuk keperluan apapun, apa namanya, untuk keperluan apapun, komersial maupun tidak, Anda ambil asli begini atau Anda modifikasi, ya kan? Tidak perlu izin saya, tidak perlu izin saya, tapi wajib bilang bahwa slide ini aslinya saya yang bikin. Gitu. Ya, jadi Anda kalau mau pakai ini, mau menyebarluaskan slide saya, tidak perlu minta izin, karena sudah ada lisensi ini. Gitu ya. Nah, terus yang sebelah kanan, ada yang tahu ini logo apa? Ini logo GitHub. GitHub itu semacam repository untuk, awalnya untuk programmer, ya. Awalnya untuk programmer, tapi kemudian berkembang bisa untuk orang yang bahkan bukan programmer. Dalam hal ini saya berperilaku sebagai non-programmer menggunakan repository ini. Adapun yang lain, posting saya di sini ada yang juga coding, gitu ya. Tapi dalam hal ini tidak. Jadi kalau diklik gambar ini, kalau gambar ini saya klik, gitu, nanti Anda klik akan muncul ini repository ini. Nah, ketika repository ini muncul, maka di sini Anda bisa lihat dua dokumen setidaknya. Nanti yang PowerPoint ini versi PPT-nya juga saya akan upload ke situ, ya. Nah, jadi Anda akan melihat ada notes di sini, ada file doc sama PDF-nya. Ya, jadi saya mulai sekarang memang sudah sejak lama saya membiasakan diri untuk membagikan file dalam format yang bisa dipakai orang lain. Kebayang ya? Pasti ada yang nanya, Pak, PDF bukannya bisa dipakai orang lain? Bisa, tapi nggak bisa diapa-apakan. Gitu ya. Terus nanti kalau ada orang misalnya memodifikasi file Bapak, ya nggak apa-apa, sudah saya persilahkan, silakan saja. Jadi begitu saya punya barang, saya taruh di tempat publik, sudah saya lupakan. Gitu. Yang saya cukup ingat adalah saya pernah membuat dokumen itu, udah itu saja. Tapi siapa yang mau make, tidak ada yang make, mau dipakai untuk apa, saya tidak peduli. Nah, pemikiran seperti ini itu tidak umum, gitu ya. Karena orang yang pemikirannya umum akan bilang begini, Pak, nanti kalau ditiru orang, kemudian Bapak namanya diganti dengan nama saya, misalnya gitu ya, kan Bapak juga nggak tahu, gitu ya. Betul nggak tahu, ya kan? Tapi saya toh sudah mem-upload ke sini, gitu ya. Saya bisa mencari, orang lain pun bisa menemukan ini. Jadi artinya tinggal sekarang orang lebih percaya saya atau lebih percaya orang itu, kan gitu ya. Nah, jadi
apa namanya, pemikiran-pemikiran seperti ini tidak umum sebenarnya. Gitu. Oke, itu baru dari slide awal, ya kan? Kalau Anda bicara masalah pemeringkatan, maka yang terjadi adalah perlombaan. Ya, saya tahu beberapa yang hadir di sini apa namanya, ada di suatu lembaga, ya entah laboratorium atau pusat riset yang kompetisinya itu sangat ekstrim, misalnya berkaitan dengan penemuan satu inovasi, misalnya alat atau paten dan seterusnya. Itu artinya perlombaan semua, ya kan? Gaya ini nggak akan laku di tempat itu, nggak akan laku. Kenapa? Begitu saya buka, maka orang lain bisa lihat, gitu ya. Ya, kebayang ya. Jadi tadi keseragaman berpikir itu, kalau orang-orang yang sangat berorientasi kepada pemeringkatan, ya seperti itu. Nah, begitu ada orang menawarkan ide yang seperti ini, misalnya begitu, mereka pasti bilang kok tidak umum, gitu, ya kan? Nah, jadi itu bukti pertama bahwa kaum akademik itu seringkali berpikirnya seragam. Nah, sekarang ketika orang, ya ini slide saya ini nggak banyak kok, hanya ini dan kebanyakan gambar. Jadi ketika orang, siapapun itu, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan lab, pimpinan kelompok riset, Anda bilang bahwa oke, pemeringkatan itu bagus, maka biasanya argumentasi yang dipakai adalah kita bisa benchmarking, ya kan? Posisi kita itu ada di mana di dunia, gitu ya. Oke, satu, benchmarking. Tentunya dengan berbagai komponen, ya kan? Yang berikutnya adalah, ini kayaknya saya cabut. Oke, saya nggak pakai headset sekarang. Sampai di mana tadi? Oke. Nah, benchmarking, ya kan? Terus yang kedua, evaluasi diri, ya kan? Untuk apa evaluasi diri itu? Untuk perbaikan yang berkelanjutan, ya kan? Jadi yang salah apa ya? Gitu. Maka yang salah itu bisa diperbaiki, gitu ya. Yang ketiga, simbol reputasi, ya kan? Ya, kalau kita masuk ke ranking itu berarti reputasi kita naik, gitu ya. Artinya apa kalau reputasi naik? Ketika saya ingin kenalan sama orang lain, maka orang itu akan yakin bahwa dia berkenalan dengan orang yang tepat. Ya, ini kalau kita bicara silaturahim, ya kan? Jadi kalau saya punya reputasi, maka kalau saya kenalan dengan Mbak Maryam, maka Mbak Maryam dengan enak akan oh Pak Erwin ya, oke, yang itu ya kan gitu, ya kan? Yang itunya juga saya nggak tahu yang itu apa gitu ya. Apa namanya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika Mbak Maryam kontak dengan saya, Pak, saya ajak misalnya Mbak Maryam, Anda di US ya? Iya Pak. Di lab apa? Lab ini Pak. Saya itu punya apa namanya, penelitian. Saya bisanya ini, yang ini saya nggak bisa nggak bantu misalnya. Nah, orang akan dengan cepat merespon. Mbak Maryam akan bilang, sebentar Pak, saya lihat. Bisa, saya mengerjakan ini. Kan gitu ya. Kemudian yang keempat, 1, 2, 3, 4 adalah simbol kinerja. Ya, kinerja itu kan bukti bahwa kita sudah bekerja, kurang lebih begitu. Ketika ranking naik, peringkat naik, maka artinya saya sudah bekerja. Ya, suatu institusi itu sudah bekerja. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 internasionalisasi. Ya. Jadi kalau reputasi atau peringkat saya naik, maka otomatis orang itu melihat saya, bukan hanya yang di negara saya sendiri, tapi di luar Indonesia orang melihat saya, ya kan? Daya saing yang berikutnya. Jadi dengan peringkat saya naik, reputasi naik, kemudian simbol apa namanya, kinerja saya dianggap juga naik, maka saya dianggapnya siap untuk bersaing. Ya, plus tadi internasionalisasi tadi, ya kan? Maka saya dianggapnya siap bersaing dengan orang lain. Ini kurang lebih itu beberapa argumentasi yang biasa digunakan. Nanti pas Q&A silakan kita berdiskusi ya. Nah, sekarang pemeringkatan apa yang biasa dipakai? Nah, ini saya bikin di dokumen saya yang ada di GitHub tadi. Itu saya bikin diagram ini. Ya. Jadi pemeringkatan itu di dalam kepala saya itu setidaknya ada 3 jenis. Yang pertama,
Pemeringkatan dengan indikator konvensional, ya, ada 1, 2, 3, 4 di situ. Kemudian indikator non konvensional, ya, ada 2 yang saya tahu, ya kan, ada banyak, tapi setidaknya ini yang saya tahu dan sering saya dengar. Kemudian pemeringkatan yang ketiga adalah pemeringkatan yang indikatornya itu daring, online presence, ya kan, online presence. Nah, di sini saya juga melihat yang sering saya dengar dan mungkin Anda juga sering dengar. Yang pertama Webometrics, yang kedua adalah for ICU. Nah, jadi peringkat-peringkat inilah yang setiap tahun itu dipelototi oleh pimpinan-pimpinan kita. Kalau misalnya Anda sudah bekerja di satu instansi pendidikan, ya. Hal yang sama dipelototi oleh pimpinan kita, dipelototi oleh rekan-rekan kita, gitu kan ya. Juga dipelototi oleh mungkin orang tua murid, begitu ya, orang tua mahasiswa. Dipelototi juga oleh pimpinan negara, ya, di kementerian dan lain-lain. Jadi indikator-indikator atau pemeringkatan-pemeringkatan ini yang dilihat. Nah, sekarang apa yang diukur di pemeringkatan itu, ya kan? Oke, di sini ada QS, ya. Ini ada QS. Ini beberapa saja yang saya tampilkan, tidak semuanya. Lengkapnya ada di dokumen yang Microsoft Word tadi, POJX tadi. Nah, QS itu bicara ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, ada 6. Masing-masing punya proporsi, ya, bisa dilihat di sini. Kita bisa lihat yang warna hijau, yang 40% ini adalah yang paling tinggi, ya, academic peer review, ya kan? Nah, apa academic peer review itu? Adalah ada responden yang diminta oleh pihak QS untuk mengisi form begitu untuk menilai kita. Responden itu anonim, ya kan? Untuk menilai saya misalnya, dari sisi akademik. Kemudian bergradasi, ada 20% warna ungu research excellence, 20% warna pink, ya kan? Itu apa itu? Teaching excellence, ya. Yang satu research, satu teaching excellence. Yang research itu salah satu yang diukur adalah jumlah produktivitas paper, jumlah citasi, dan seterusnya yang mirip-mirip itu. Teaching excellence misalnya, itu di situ misalnya rasio antara dosen dan mahasiswa, ya, itu yang dilihat. Rinciannya ada, jadi ada lagi rinciannya yang ini, silakan Anda lihat sendiri, ya. Di sini saya juga tidak terlalu berminat menjelaskan ranking kita ada di mana begitu, ya, karena Anda bisa cari sendiri. Nah, kemudian bergradasi ke arah yang hijau ini, yang 10, ya, employer survey. Jadi apa namanya, orang yang meng-hire alumni dari satu institusi itu dikirimi juga survei untuk diisi, ya, untuk menilai kinerja dari lulusan suatu universitas. Kemudian 5% dan 5% itu warna jingga, warna orange itu international students dan international faculty, ya, dosen asing dan dosen mahasiswa asing. Nah, kemudian THES, ya, ini kayaknya memang harus dipilihkan. Nah, THES itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, ada 5 kelompok besar. Teaching, research, citations, ya, research influence, ya kan, yang kuning. Kemudian yang merah international outlook, ya, internasionalisasi, ya, lingkup internasional. Kemudian yang terakhir warna biru adalah industry income. Jadi pendapatan dari industri yang dianggap merefleksikan knowledge transfer, ya. Jadi kalau saya runut dari kiri, teaching pasti masalah learning environment, yang hijau itu riset terkait dengan berapa jumlahnya, berapa uang dana riset yang berhasil ditarik oleh suatu institusi. Kemudian reputasi, ya, reputasi itu ini survei anonim tadi yang, ya. Kemudian citation itu seperti biasa dari riset, dari jadi makalah dihitung citasinya pakai kalkulator gitu, berapa besar, berapa banyak. Kemudian international outlook tadi sudah staff, student, riset, ya, kerjasama luar negeri, dosen asing, mahasiswa asing yang ada di universitas itu. Kemudian industry industry income, ya, pendapatan dari industri. Itu THES.
Nah, sekarang satu lagi ARU. Ya, ARU itu dibikin oleh Shanghai Jiatong University. Oke, jadi di situ ada 1, 2, 3, 4. Satu, quality of education. Anda bisa lihat indikatornya itu apa? Alumni yang memenangkan Nobel dan Fields Medal. Ya, 2 itu kurang lebih hadiah sains yang setara. Ada nggak alumninya yang menerima Nobel atau yang setara? Gitu ya. Quality of faculty, ya, di sini ada berapa staff dari satu institusi itu yang menang Nobel, ya kan? Kemudian yang berikutnya highly cited researcher. Jadi ada berapa dosen yang ada di universitas itu yang citasinya tinggi, ya kan? Kemudian komponen yang berikutnya ada research output-nya, luaran research. Di sini dia bilang papers published in Nature and Science. Ya, Nature and Science itu 2 jurnal yang dianggap merefleksikan quality, the highest quality di bidang ilmu non kedokteran dan kesehatan. Biasanya begitu kan ya. Untuk kedokteran dan kesehatan itu ada satu lagi yang dianggap topnya, yaitu Lancet, ya, biasanya ke sana orang-orang itu. Kemudian jumlah papers hasil dari dosen-dosen itu yang diindeks oleh lembaga ini, Science Citation Index Expanded, dan ini biasanya dari nama-nama indeks dari Web of Science, ya, setahu saya. Jadi bukan Scopus tapi Web of Science. Kemudian per kapita performance-nya, jadi ini kinerja per orang, ya, setelah dirata-rata begitu ya, kurang lebih. Jadi sampai di sini Anda bisa punya impresi ya, bahwa yang dinilai itu sebenarnya ya masih tridharma, ya, kurang lebih ya tridharma. Pendidikan, sejauh mana jumlah dosen, kemudian ada jumlah mahasiswa asing, dosen asing, ya. Kemudian penelitian, tadi pendidikan, ini penelitian, berapa jumlah riset, berapa dana riset yang diambil, yang didapatkan, ya. Kemudian ada berapa makalah, ya, makalah yang masuk indeks tertentu, ada berapa citasi, kemudian ada pengabdian masyarakat, PKM. Nah, pengabdian di sini bukan pengabdian seperti dalam tanda kutip seperti KKN gitu ya, tapi pengabdian yang layanan kepakaran, ya, service to industry. Itu yang diartikan oleh indeks pemeringkatan ini, ya. Jadi 3 pendidikan, penelitian, yang satu lagi itu interaksi dengan industri, ya, bukan PKM SN pengabdian kepada masyarakat, gitu ya. Nah, sampai di situ kurang lebih Anda sudah paham ya, pemeringkatan itu ya sebenarnya tridharma juga, yang mana kalau Anda lihat ya dari sekian indikator itu, sebenarnya di akreditasi, sistem akreditasi program studi di Indonesia ya sama, kurang lebih sama, komponen yang dihitung kurang lebih sama, tapi standarnya mungkin beda. Misalnya tadi jurnalnya harus Nature dan Science, kemudian yang disebut prestasi itu hanya kalau dia dapat Nobel, begitu ya, pasti beda, tapi komponennya sama, gitu ya, komponennya sama. Nah, di sini saya melihatnya begini, andaikan pemeringkatan tadi itu menilai orang, ya, dan orangnya itu punya ini, ya, argumentasi ini, misalnya saya, ya, pemeringkatan itu menilai saya dan saya berargumentasi bahwa itu untuk benchmarking saya, untuk evaluasi diri saya, simbol reputasi saya, simbol kinerja saya, bahwa saya internasional, bahwa saya siap berdaya saing, gitu ya. Maka sebenarnya apa yang terjadi? Yang terjadi ini, ya kan? Jadi saya itu ingin selfie, tapi kameranya minjem punya orang lain. Gitu. Kebayang ya? Jadi misalnya ada nggak yang beli handphone itu atau beli kamera itu dengan alasan karena handphone ini atau kamera ini kalau dipakai motret saya selalu bagus, gitu ya. Nah, kurang lebih bukan seperti itu juga, tapi akan lebih ekstrim lagi ketika Anda itu mau motret tapi pakai kamera orang lain, yang mana kamera orang lain itu
speknya mungkin tidak sesuai dengan kondisi yang ketika Anda difoto. Misalnya, saya tidak terlalu paham kamera, tapi andaikan Anda dipotretnya malam hari, Anda pinjam kamera, dan kameranya itu ukuran lensanya, terus kecepatan buka tutup rananya, dan lain-lain itu cocoknya untuk mengambil foto di siang hari. Maka apa yang terjadi? Foto kita jadi terlihat gelap, kan gitu ya. Kebayang. Nah, kemudian contoh yang lain, misalnya saya di foto siang hari, tapi si spek kamera ini spek untuk malam hari, bukaannya lebar, nutupnya lambat, begitu ya. Akibatnya apa? Foto saya jadi blur, jadi kabur, ya kan? Kebayang ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, tapi saya juga tidak bilang bahwa oke, saya ingin difoto, tapi harus dengan kamera itu, karena kalau pakai kamera itu pasti bagus. Ya, yang mana itu tidak mungkin, karena kamera sendiri itu ada banyak kontrolnya, kan begitu. Dan setiap kontrol itu bisa diputar-putar sesuai kondisi kita sebenarnya. Jadi kalau kita difoto dan selalu bagus, maka kebetulan memang settingnya pas, atau yang motretnya pintar, gitu ya. Bukan karena kameranya sebenarnya. Nah, kemudian saya melihat juga masalah benchmarking ini, begitu ya. Agak-agak ketika benchmarking itu saya gambarkan sebagai seperti ini misalnya, gitu ya. Ada semacam tempat duduk stadion, begitu ya, untuk orang melihat bola atau football atau rugby, begitu ya. Nah, yang terjadi begini, semua terlihat duduk, ya kan? Kalau kita hanya pakai, katakanlah si stadion itu ada pagarnya dari kayu ya, maka saya cuma bisa melihat begini. Jadi hanya setengah orang, setengah badan yang saya lihat. Saya akan melihat semua orang itu duduk, ya kan? Oh, duduknya semuanya dapat duduk, nggak ada yang berdiri, gitu ya. Dan dalam kepala saya selalu saya berpikir, oh duduknya baik-baik saja, gitu ya. Karena saya hanya lihat setengah, ya kan? Tapi ketika saya masuk stadion, saya lihat ternyata posisinya macam-macam, ya kan? Ada yang dia posisinya seperti ini misalnya, pas sekali ketinggian kursi tadi ya dengan dia duduk, gitu ya. Atau yang seperti ini, ya kan, sudah mulai tidak pas, ya, walaupun dia masih bisa geser-geser sedikit posisi duduknya supaya nyaman. Ada yang mulai tidak nyaman di sini, kenapa? Karena dia sangat tinggi, jadi kalau dia duduk di tempat itu kakinya nekuk begitu ya. Dia tidak nyaman, tapi dia duduk gitu ya. Nah yang satu lagi ini, ya kan? Dia duduk kelihatan nyaman, tapi ketika saya buka, saya lihat ternyata kakinya tidak nyentuh tanah gitu. Ya, jadi dia duduk karena memang dia entah masih kecil begitu ya, atau dia punya kondisi tertentu yang menyebabkan kakinya itu tidak sepanjang orang yang normal misalnya begitu. Jadi dia tidak mencapai tanah. Gitu. Nah jadi kalau misalnya benchmarking itu saya gambarkan seperti ini, kira-kira apa yang ada di kepala Anda, gitu ya? Ya. Nah kemudian apa yang terjadi sekarang ini adalah ini. Jadi ada orang yang membuat namanya Goodhart's Law, ya kan? Di sini dia bilang, when a measure becomes a target, it ceases to be a good measure. Jadi misalnya ketika indikator-indikator ini, ya contoh ini misalnya ya, oke, misalnya ini aja, THES, ya. Citation, research influence, ya, citation. Ketika kita berpikir, oke, kan citation ini awalnya jadi apa? Jadi indikator kan. Tapi ketika saya bilang bahwa oke, supaya si komponen 30% ini kita bisa naik, maka kita perlu menaikkan citasi jadi berapa? Nah, jadi salah begitu. Karena kita sudah menarget, membuat indikator itu menjadi target. Kebayang ya? Bisa saja semua ini kita hitung. Misalnya teaching, gimana supaya 30% teaching itu bisa sampai pada level skor tertentu, ya kan? Yang kemudian kalau dijumlahkan dengan yang lain mengakibatkan saya peringkatnya naik. Bisa ini dirasional, ya kan?
Tapi ingat ini, ketika indikator itu kemudian menjadi target, ya maka indikatornya jadi jelek. Jadi tidak bermanfaat aja semuanya. Kebayang ya? Karena contoh citasi tadi ya, citasi itu kan bisa sangat simpel sebenarnya. Ketika Mbak Maryam nulis sesuatu, saya dipaksa atau diminta untuk menyitir, selesai sebenarnya. Ya, berapa bulan kemudian, citasi saya ke makalah Mbak Maryam pasti tercatat. Nah sekarang andaikan ya, saya mengumpulkan ini pesertanya berapa hari ini, katakanlah misalnya 500 orang. Saya bilang, hey, Anda semua kan bidangnya air, ya. Saya punya makalah ini di Cikapundung, ya. Tolong Anda sitir saya, gitu. Bisa juga, ya kan? Kenapa? Karena saya dosennya dia, gitu misalnya begitu ya. Dosen Anda semua misalnya, ya. Nanti saya absen, siapa sih sekian bulan setelah tercatat saya absen, siapa yang nggak nyitir saya, kan? Ya. Itu ekstrimnya. Sangat bisa juga itu dilakukan. Dan sampai kemudian itu tercermin ke file telaah kecil saya yang lain, saya simpan juga di blog saya. Jadi rupanya jumlah antara self citation dengan jumlah total citation dari satu jurnal itu ternyata bisa bergerak proporsional gitu. Ketika total citasi naik, maka jumlah self citation-nya juga naik. Artinya apa? Mayoritas dari jumlah citasi itu adalah self citation. Ya, makalah yang ditulis di satu jurnal menyitir makalah dari jurnal yang sama. Ya, ini contoh saja ini naik. Ada di eksperimen saya yang lain. Jadi kan jadi salah gitu ya. Nah, kemudian sains itu sebenarnya untuk apa sekarang ini? Sains itu ya kan untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Apalagi kalau Anda semua yang hadir di sini itu PNS, pada saat prajab, pasti diminta itu kan. Anda itu adalah abdi negara, Anda menyelesaikan masalah masyarakat. Nah, ketika Anda masuk jadi dosen, kemudian dialihkan gitu ya. Dengan apa? Ini, Pak. Ya, saya tulis Berlin Wall. Ini saya presentasikan tadi malam di pertemuan OASPA 2020. Hashtagnya sedang ramai sekarang ya, sampai hari ini terakhir. Tadi malam saya presentasikan. Jadi kita itu bahkan seandainya ada misalnya dari yang kimia di sini, misalnya ada Anda yang dari kimia ya, ketika mau riset, Anda perlu alat saya. Oke, alat perlu. Kemudian setelah alat ada, saya perlu perlu nulis. Oke, nulis kan perlu gaji misalnya gitu ya. Kemudian untuk nulis, setelah nulis saya ingin bisa masuk ke jurnal tertentu. Nah, ketika masuk ke jurnal tertentu, perlu ada uang yang terlibat di situ misalnya. Ya. Padahal uang yang cukup mahal itu sebenarnya bisa untuk yang lain, karena ada pilihan yang lebih tidak mahal atau bahkan nol. Kenapa kita tetap mengirim ke sini? Ya karena ingin prestis begitu. Ya. Anda boleh menafikan itu, tapi kalau saya tanya, pasti orang akan berpikir ke sana, walaupun tidak semua. Pasti, kenapa saya nulis di Nature? Ya pasti karena prestis, nggak ada lain, Pak. Coba kalau makalah yang terbit di Nature, persis sama ditulis di tempat lain, apakah akan mengurangi nilai dari makalah itu? Tidak, menurut saya. Makalahnya sama kok, ya kan? Dan ketika orang berpikir kan peer reviewernya di jurnal tertentu itu keren-keren orangnya, pinter-pinter. Nah, kalau memang itu yang diperlukan, kenapa nggak Anda kenalan saja sama orang yang Anda anggap prominent? Kirimkan makalah itu, kenalan. Itu namanya berjejaring kan begitu ya. Kenalan di Twitter kayak atau kirim email kayak, Pak, tolong saya punya makalah seperti ini, bisakah saya berdiskusi misalnya? Kenapa harus lewat jurnal tertentu? Kan jadi salah semua kan. Semua jadi diarahkan ke arah yang menguntungkan pihak-pihak tertentu gitu. Nah, kemudian ini sekarang, ya kan? Apa sih sebenarnya sains itu? Sains itu kan tidak perlu kata-kata open sebenarnya. Kenapa? Karena yang namanya sains memang harus dibagikan. Dan supaya bisa dibagikan orang tahu, ya harus open access kan gitu. Nah, ketika open access, jangan hanya PDF. Ini ada FAIR principles, Anda bisa Google.
findable, accessible, interoperable, reusable. Jadi kalau Anda kasih PDF, nggak bisa diapa-apakan. Jadi kalau mau ngasih tabel, kasihlah Excel-nya, kasihlah CSV-nya, gitu ya, bukan PDF-nya. Nah, kemudian perlu collaborative effort. Nah, ketika ini semua jalan, maka sebenarnya ini nggak perlu open lagi, sains biasa saja. Bukankah itu kita diajarkan begitu dulu, ya kan, ketika SMP, SMA, gitu ya. Nah, ketika kita mau masuk pintu itu, mau ke arah sana, masuk pintu, sebenarnya sederhana. Yang diperlukan itu sebenarnya kuncinya itu adalah nilai-nilai kemanusiaan, humanity. Ya kan? Bahwa sains itu adalah public goods. Nah, sekarang kalau Anda berpikir pemeringkatan tadi, maka pikiran Anda adalah paten. Ya kan? Paten, kenapa? Karena jumlah paten dihitung. Nah, sekarang coba Anda pikirkan, ya. Anda nulis proposal. Kemudian Anda bilang, ini masalah masyarakat, saya coba pecahkan, saya bikin alat ini, maka semua senang. Misalnya begitu. Ya. Kemudian selesai riset, Anda bikin alat itu, kemudian Anda daftarkan patennya. Ketika Anda daftarkan patennya, bukankah yang tahu hanya Anda? Ya kan? Kalau disebar begitu, maka paten Anda kan tidak akan diakui, gitu, karena ada orang lain yang membuat, kan begitu ya. Jadi kan artinya Anda menutupi hasil riset Anda. Entah sebagian kecil, entah sebagian besar, entah seluruhnya, kan begitu. Nah, apakah itu kemudian kalau dicocokkan lagi, begitu ya, Anda minta uangnya ke negara untuk menyelesaikan masyarakat. Ketika Anda dapat uangnya, Anda tutupin untuk kepentingan Anda, ya. Maka saya gambarkan ini. Jadi ketika Anda diharapkan terus memilih, maka Anda akan memilih ke kiri terus. Kenapa? Ya karena jalur yang kiri tadi penuh dengan jurnal-jurnal yang dianggap berprestis tadi. Ya kan? Jurnal yang biasa-biasa saja tapi dibangun dengan semangat community ada di sebelah kanan. Nggak mau Anda. Ya, coba misalnya Anda punya dana riset dari Indonesia full, Anda tulis makalah, penulisnya semua dari Indonesia. Tidak ada tekanan dari orang lain. Apakah Anda masih memilih jurnal nasional untuk mempublikasikan itu? Saya yakin kok tidak. Anda pasti ke kiri juga, begitu. Padahal di kanan kita punya jurnal yang sangat banyak, begitu ya. Dan mayoritas tidak minta bayaran apapun, padahal dia open access. Misalnya, begitu ya. Pertimbangan ke kanan banyak, tapi Anda tetap ke kiri hanya berdasarkan satu pertimbangan, yang tadi. Nah, prestis tadi itu diturunkan. Ya. Bagi yang sekarang hadir di sini sudah dosen muda, pasti akan mendapat arahan yang kurang lebih seperti yang saya gambarkan itu. Jadi senior nunjuk, kamu harus begini. Nanti sub seniornya tadi nunjuk lagi ke bawah dan seterusnya. Dan yang merah ini Anda, ya kan? Dan semua mencokoki Anda dengan pola pikir bahwa prestis itu penting untuk Anda, untuk saya sebagai kepala di sini, untuk universitas, untuk negara. Maka Anda membuat dinding ini. Ini kan Anda sendiri yang bikin dinding. Dinding ini dinding apa? Adalah dinding yang ini. Berlin Wall ini. Gitu. Jadi artinya apa? Anda itu diminta bikin dinding itu. Ya kan? Anda sendiri yang bikin. Suatu saat Anda juga yang komplain. Padahal Anda sendiri yang bikin. Ya kan? Ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Ada yang murah, akibatnya Anda pilih yang mahal. Gitu ya. Nah, kemudian terakhir dua lagi ya, bahwa di dunia ini tidak semua orang kok berpikir masalah pemeringkatan, tidak semua orang, dan banyak yang seperti itu. Ternyata salah satunya ini, yang coba diklik itu linknya, dan yang nulis juga bukan orang sembarangan, ya, orang bule, orang asing, profesor juga di universitas yang ternama, gitu ya, ternama karena dia memang sudah usianya tua, gitu, universitas itu. Kemudian dia berpikir seperti ini, ya kan? Yang saya yakin tidak akan ada profesor yang selevel profesor yang itu. Kalau Anda lihat beritanya, ya, itu namanya Stephen Covey, salah satu dari profesor yang sangat mendorong urusan fairness dalam menilai risetnya, mengevaluasi riset. Saya kok tidak yakin ada orang selevel itu di Indonesia yang membicarakan hal yang sama.
gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika semua orang berpikir yang sama, maka kesimpulannya apa dari judul saya? Bukankah itu malah mempersempit wawasan? Terima kasih Mbak Maryam. Ya, terima kasih Pak Erwin atas pemaparannya yang Ini saya apa ya, sangat insightful. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa di-unmute mikrofonnya atau bisa lewat chat nanti saya bacakan. silakan. Boleh nanya? Oke, silakan. Ya. Akhirnya saya ketemu Pak Erwin di sini. Mas, gimana? Kita udah friend di Facebook, Pak. Kenapa, Mas? Udah friend di Facebook. Oh, Mas Adhan. Ya. Gimana? Saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Erwin, apalagi dan mungkin di Facebook juga ini kan bahwa ya kalau saya ini kan dari sisi ya tadi open access science atau kita bicara publikasi gitu kan ya, itu kan emang ya kita udah capek-capek riset ya, bikin proposal, bikin riset, nanti bikin laporan, bikin artikel, begitu submit disuruh bayar. Nah, ini tapi gini Pak, tapi ini kan sekarang modelnya kayak gini ya, kalau misalkan kita nggak ikut, jadi kita kayak nggak terbawa arus gitu. Saya pun masih terbawa arus sekarang. Nah, terus gimana Pak? Karena menurut saya ini pertanyaannya begini sekarang. Betul, tapi pertanyaan saya, apakah Anda willing to do more to widen the road? Ya, ketika Anda mengikuti jalan yang kiri, Anda bersedia nggak jalannya diperlebar sedikit? Ya, contoh. Saya share screen lagi ya. Ini contoh. Baru tadi pagi ada contoh. Saya sangat ini sekali dengan teman Facebook saya ini, sangat entire screen, sangat hormat saya. Ada junior, dia lebih muda dari saya. Dia bekerja di BMKG. Ya, saya sampai copy paste posting dia di wall saya. Ini Pak, nih. Oke. Namanya Mas Dimas, kelihatan ya? Dimas. Di wall pribadinya dia nulis ini. Nulis ini, yang ini, mulai dari situ ke bawah. Jadi dia menjelaskan makalah dia yang baru terbit, ya kan, tentang seismologi. Terbitnya di mana? Di Journal of Seismology, JOSE tingkatannya, ya kan? Nah, tidak seperti yang lain, dia ceritakan isinya, Pak. Dia ceritakan isinya, ya kan? Dia ceritakan. Nah, dia kasih link papernya, ya kan? Nah, tapi dia kasih catatan ini. Bagi yang tidak memiliki akses, boleh melihat versi preprintnya di Earth Archive. Artinya apa? Secara implisit, dia bilang makalah ini non-open access kan? Tapi dia membuatnya menjadi open access ketika dia mengupload preprintnya di sini. Gitu. Nah, pertanyaan saya sekarang, ada berapa teman kita, ya, mau asisten ahli, mau profesor, yang ketika mengumumkan sudah menerbitkan sesuatu, mau capek-capek seperti ini? Ada berapa orang? Di tempat saya aja nggak ada. Saya bilang, di tempat saya saja tidak ada. Ini direkam ya? Direkam. Saya bilang, di tempat saya saja tidak ada yang melakukan ini. Semua berhenti dengan alhamdulillah telah publish di jurnal ini 4 faktor sekian gitu. Titik, Pak. Alhamdulillah, atau kalau Nasrani, puji Tuhan, begitu ya, telah terbit makalah kami di jurnal Q1, titik, selesai.
sampai saya, saking keselnya saya bikin template memajang makalah di medsos. Ya, ini sambil nunggu dia. Ya, jadi itu Mas Dadang. Saya tahu perlu kita ke kiri. Kenapa? Administrasi minta kita ke kiri, begitu ya. Tapi apakah kita mau melakukan sesuatu agar jalannya lebih lebar ke kanan sedikit gitu? Ya, oke, ini kok malah nggak mau buka. Kebayang ya? Jadi gambar saya yang ini begitu. Saya tahu lah. Jadi saya tidak berusaha membelokkan Anda nih yang hadir di sini kalau sudah dosen. Saya tidak berusaha membelokkan Anda semuanya ke kanan. Tidak. Saya cuma ingin ngasih tahu. Tidak semua jalan ke kiri, ada yang ke kanan. Dan kalau Anda pilih ke kiri, tolong jalannya itu Anda bikin aspalnya lebih lebar sedikit. Sudah itu saja. Karena kalau saya tidak bilang seperti ini, maka Anda akan tutup mata kanan, karena berpikir jalannya hanya belok kiri, gitu. Itu Mas Dadang ya. Jadi, saya tahu sekali itu. Masalah itu saya tahu sekali. Dan sampai sekarang pun saya juga masih ada di tengah-tengah, ya kan? Tapi saya sudah membuat sesuatu agar jalan saya itu jauh lebih lebar dari yang seharusnya. Gitu. Karena kalau enggak, saya enggak akan blogging. Buat apa? Saya tidak akan nulis perspektif saya di media ini. Enggak akan. Buat apa? Kebayang ya? Iya. Enggak ada nilainya ini. Ini conversation ini ya mirip kayak Enggak ada nilainya. Mirip kayak ya, publikasi jurnal yang sekarang lagi ramai itu, cuma ini versi lain gitu kan. Conversation. Saya enggak akan melakukan ini. Ya, makalah saya yang ini kan baru terbit 4 hari lalu ya. Ini kalau saya tulis dalam bahasa Inggris, saya tulis sebagai makalah yang judulnya perspektif. Saya kirim ke Helion, belum tentu ditolak. Toh saya masih nulis dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan saya sekarang, Pak, kenapa nggak langsung bahasa Inggris? Saya lakukan yang bahasa Inggris. Ini ya, di blog saya yang tadi, linknya, di salah satu berita itu, saya tulis bahasa Inggrisnya. Ini. Dan saya modalnya hanya Google Translate. Coba dibaca. Kalau Anda jadi bule, ngerti nggak hasil translate Google Translate ini? Saya sudah sebarkan ini tadi malam di teman-teman saya yang bule itu. Mereka ngerti kok. Bahwa tidak sempurna, ya. Tapi mereka ngerti. Bukankah itu yang penting? Ya kan? Bukan ditulis dalam bahasa Inggris, ditaruh di satu tempat agar orang ngerti. Enggak, bukan begitu kan? Orang ngerti itu adalah yang ini. Kenapa? Karena misi saya ingin memajukan orang Indonesia kan? Bukan orang London. Kebayang ya? Tapi saya bikin versi agar orang London ngerti apa ya pikiran saya. Itu kan dua hal yang berbeda dengan saya nulis langsung dalam bahasa Inggris, saya kirim ke London. Kebayang ya? Itu, saya nggak akan melakukan ini. Itu kurang lebih Mas Dadang. Ya. Oke, Pak. Baik, ada lagi yang ingin bertanya atau mungkin berdiskusi atau memberi tanggapan? Dipersilakan. Halo, selamat siang Pak Erwin. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Pak Amrul. Iya, terima kasih Pak Erwin. Ya Mas. Salam kenal. Saya mengikuti Pak Erwin di Facebook. Jadi, iya. Terima kasih. Iya. Tulisan-tulisannya memang sarkastis sekali gitu ya, memang dengan kondisi riset kita di Indonesia. Sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Erwin bahwa kita tidak bisa sepenuhnya ke kiri begitu atau ke kanan, tapi paling tidak untuk administrasi kita mau nggak mau ada jalur yang memang kita mengharuskan kita ke kiri gitu Pak ya, untuk administrasi gitu. Dan kalau nggak salah saya
pernah melihat juga postingan Pak Erwin terkait ini gitu, bahwa it's okay untuk administrasi, silahkan dipegang prestisnya begitu ya. Ya. Tapi tidak melulu ke sana begitu ya. Lakukan lebih lebar gitu ya, lakukan hal lebih banyak lagi. Oke. Ya, mungkin itu dulu Pak. Nanti bisa disambung lagi. Ya, jadi ini sambil silakan nanti saya dipotong ya. Ini saya sambil mau. Jadi di dalam posting saya, presentasi saya terlihat ekstrim memang, ya kan? Tapi selalu saya tutup dengan kalimat bahwa saya ngerti bahwa Anda perlu administrasi. Saya sangat ngerti. Tapi kalau Anda hanya berpikir ke kiri, maka Anda tidak akan melakukan yang di kanan. Contoh yang misalnya begini, apa susahnya sih? Apa susahnya? Misalnya saya habis menerbitkan sesuatu di Nature, ya. Apa susahnya? Saya menjelaskan lagi dalam bentuk vlogging seperti ini. Apa susahnya? Gak ada. Ya, tapi ada berapa persen orang yang melakukan itu, ya kan? Misalnya, saya baru menerbitkan lagi makalah dengan bahasa Inggris di jurnal tertentu, ya kan? Berapa persen yang menuliskan lagi di blognya? Gak ada, sedikit sekali gitu ya. Jadi tolong dipahami ya pemikiran saya. Gitu. Jadi Anda itu harus punya keberpihakan juga. Anda itu kan dapat uangnya dari siapa gitu loh. Kalau Anda itu dibiayai oleh USAID, USAID misalnya begitu ya, atau Newton Fund ya, dari luar negeri, silakan pakai ukuran mereka. Tapi kalau Anda dibiayai oleh orang Indonesia, ya kembali lagi gitu, Anda itu awalnya nyusul proposal itu untuk apa? Ya, itu kurang lebih. Oke. Terkait dengan license, Pak. Ya, license. Di postingan Bapak, di gambar-gambar Pak Erwin selalu mencantumkan bahwa sisi minus by 0 atau apa gitu, yang common license ya. Ya. Kalau memang itu open, artinya orang berhak memakai, orang berhak mengganti. Ya. Kenapa perlu ada nama kita di situ begitu? Oh, nama kita? Iya. Ditulis di situ? Iya. Perlu, Pak. Untuk pertanggungjawaban. Perlu. Walaupun saya sudah menghibahkan itu, tetap perlu saya nulis nama. Gitu. Oke. Ya kan? Ya, jadi itu kebalikan dari begini. Ini saya juga punya beberapa video di channel YouTube saya ini tentang tadi masalah copyright, gitu ya. Nah, copyright saya ini kok presenting juga. Nah, jadi copyright itu kan di satu sisi yang all right reserve tadi, ya kan? All right reserve, saya nggak punya contohnya di sini. Kalau all right reserve itu hak cipta memang ada di tangan Anda. Misalnya Mas Amrul nulis buku, ya kan? Hak ciptanya ada di Bapak. Mau sampai mati, hak cipta itu ada di Bapak. Ditambah 70 tahun. Jadi kalau di dalam periode itu ada orang mau menggunakan buku Bapak, harus minta izin. Itu namanya copyright. Nah, pertanyaan saya sekarang ya, apakah semua orang isi bukunya itu memang sedemikian rupa berharganya sampai harus setiap orang meminta izin? Oke. Kalau all right reserve harus minta izin, Pak ya? Kalau all right reserve? Iya, kalau all right reserve harus minta izin, itu defaultnya. Itu defaultnya ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Mas Amrul mau mengizinkan orang setiap waktu, misalnya ada orang mau menyitir minta izin? Ya. Tidak punya juga gitu ya. Ya iya, gitu. Tapi Pak, di beberapa jurnal open access pun ada yang copyright-nya itu all right reserve gitu Pak. Ya, jangan. Halo? Jangan ke sana. Halo, ditandain saja, dan jangan ke sana. Oke. Ya, tapi sudah memang ada Pak ya, di beberapa, ya kan? Di beberapa jurnal meskipun sudah men-state bahwa dirinya itu open access, ya, tapi
di makalahnya ternyata all right reserve-nya ke dia begitu ya. Makanya, jadi definisi open access ya itu juga harus diluruskan, ya kan? Open access itu hanya bisa di-download, ya kan? Hanya karena dia bisa di-download disebut open access, atau karena dia bisa di-download dan bisa dipakai ulang dengan bebas maka disebut open access. Ya. Ya kan? Jadi masalah seringkali kalau saya bicara open access orang bilang ke APC Journal. Pertanyaan saya sekarang, tadi contoh yang tadi Mas Dimas tadi ya, yang dari BMKG tadi, ya kan? Dia mengirimkan ke jurnal non open access, ya kan? Tapi toh dia bisa membuatnya menjadi open access dan dia mengupload dokumen itu ke repository Earth Archive. Pakai bayar nggak? Tidak. Iya. Jadi kan open access itu sebenarnya luas, Pak. Kepala kita saja, ya, yang menyempitkan menjadi bahwa itu harus bayar. Ya, kenapa? Ya karena orang pikirannya tidak ke konten, Pak. Pikirannya ke arah ujungnya lagi. Apa ujungnya tadi? Ya tadi prestis, pemeringkatan, dan seterusnya. Mau diputar-putar ujungnya ke sana. Iya, betul. Dan kalau jadi gimana ya ngomongnya juga. Ya, memang perlu waktu. Iya. Oleh karena itu, apalagi yang masih dosen-dosen muda seperti saya ini, Pak ya. Ya, ini ada Mas Iman juga yang nanya, ya kan? Jadi sebagai dosen muda, ya, ikuti prinsip utama dari sains itu aja, Pak. Prinsip utama dari sains apa? Ya kan harus terbuka. Baik. Harus bisa diulang oleh orang lain. Bagaimana bisa riset Mas Amrul itu diulang orang lain kalau misalnya semuanya dibagikan dalam bentuk PDF? Bagaimana bisa? Tidak bisa. Ya kan? Kemudian akses harus bisa dibuka, terus harus harus bisa dipakai ulang oleh orang lain, ya kan? Yang nomor 3 harus ini sains itu harus bermakna, ada maknanya. Nah, makna itu kadangkala seringkali tidak bisa dimasukkan ke dalam makalah di jurnal, nggak bisa. Makna itu munculnya dari begini, ya kan? Dari blogging, dari vlogging, begitu. Itu munculnya di situ. Jadi lakukan itu. Ya. Nah, selama Anda melakukan itu, maka silakan Anda mengikuti perintah atasan. Ya kan? Kirimkan ke jurnal itu, kirimkan ke jurnal, ikuti saja, ikuti. Tapi lakukan apa yang tidak dilarang. Betul. Nah, gitu. Dapat. Kalau prinsip saya begitu. Jadi kalau saya terima tugas, maka saya akan bertanya, yang saya tidak boleh lakukan apa? Gitu. Ya, jangan nanya apa yang saya harus lakukan, ya kan? Tapi yang tidak boleh dilakukan oleh saya apa? Tanya. Nah, ketika dia bilang ya nggak ada, ya lakukan. Gitu. Gampang kan? Oke, terima kasih Pak Erwin. Ya, ini menjawab Pak Iman juga ini Mas Iman Pratama. Ya. Jadi sekali lagi lakukan prinsip-prinsip dasar sains, ya kan? Setelah itu ikuti atasan. Ikuti aja, gitu kan. Nah, tapi prinsip dasar sainsnya lakukan, gitu ya. Yang tidak dilarang lakukan. Ya, sambil terus kita advokasi, gitu ya. Demikian. Oh ya Pak, ini ada chat dari Pak Iman Pratama. Ya, itu sudah saya jawab tadi. Oh ya iya. Kan? Prinsip keterbukaan. Nah, tadi yang paten yang saya belum ini, ya kan? Oke, paten. Pertanyaan saya sekarang ya, dari sekian banyak yang hadir di sini, kira-kira akan lebih banyak barang yang worth it untuk dipatenkan atau lebih banyak barang yang tidak worth it untuk dipatenkan? Kira-kira proporsinya lebih banyak? Yang tidak banyak, Pak. Iya. Yang tidak layak dipatenkan pasti lebih banyak. Ya kan? Yang tidak dalam bentuk teknologi, tidak dalam bentuk barang, pasti lebih banyak. Contoh ilmu saya, ya. Bumi itu bukan saya yang menciptakan. Air bukan saya yang menciptakan. Saya ngukur-ngukur air, alatnya sudah ada yang bikin, ya kan?
Terus saya mau mematenkan apa? Nah, saya yakin ilmu-ilmu seperti saya ini ada lebih banyak dibanding orang-orang yang memang menghasilkan paten ilmunya. Ya. Nah, oleh karena itu, jangan semuanya lantas digiring ke arah sana. Ya, Mas Iman. Jadi kalau memang Anda diperintahkan membuat paten, lakukan. Lakukan aja sudah, karena Anda memang sudah itu. Tinggal nanti Anda coba jelaskan ketika patennya sudah dapat, kan gitu ya. Jadi Anda jangan menutup diri, kan begitu. Kalau memang Anda menghasilkan paten. Tapi kalau Anda tidak menghasilkan paten, ya jangan punya pola pikir seolah-olah Anda bisa bikin paten gitu. Buat apa? Yang Anda di teknik kimia mungkin bisa membuat paten membran, ya lakukan. Ya, kalau Anda nanya saya tidak lakukan. Tapi kalau Anda memang ingin melakukan, ya lakukan. Ya kan? Tapi kalau misalnya Anda tidak mau lakukan, ada yang tadi open source hardware, ada Pak. Tapi yang ngomong-ngomong open source hardware bukan orang Indonesia, orang bule lagi. Coba Google open source hardware atau DIY, kan kita sering baca kan DIY, do it yourself, kan gitu ya. Sama. Ya kan? Tapi pasti ada yang memang punya nilai ekonomis tinggi, ya lakukan sudah. Karena saya belum pernah ada di dalam posisi itu, gitu Pak. Tapi jangan bikin seolah-olah semuanya harus ngikutin prosedur yang mirip-mirip paten, ya kan? Kemudian Sierra Challenger tidak membuat pemeringkatan PT, mana yang paling bisa dipercaya? Ya kalau saya lihat indikatornya saja, nggak usah lihat peringkatnya lah. Buat apa? Buat apa? Ya contoh misalnya kita menilai seseorang, ya kan? Kita menilai seseorang itu bisa macam-macam kan? Bisa kita lihat dari jauh, dari dia nyupir mobil apa, ya kan? Bisa dengan cara kita ajak bicara dia, ya kan? Coba aja misalnya begini, kita kan sering nih ya, lagi nyupir, tiba-tiba ada mobil pakai sirine di belakang, dengan ini, biasanya mobil-mobil pejabat gitu ya, pakai sirine sas gitu. Terus kita pasti berpikir, pasti orang ini sombong sekali kan gitu. Ya kan? Kita menilai dari mana? Ya dari kelakuannya. Yang mana kalau kita lihat lagi, bukan dia yang nyupir, dia duduk di belakang. Sekarang kalau katakanlah kita jadi tetangga dia, mungkin kita nggak berpikir dia sombong. Kenapa? Karena kita ajak omong dia gitu. Ya, jadi kembali lagi, pemeringkatan nggak usah dilihat peringkatnya, nggak usah. Yang dilihat komponen penyusunnya tadi. Gitu. Itu aja yang dilihat. Nah, begitu kita lihat komponen penyusunnya, saya kasih ini lagi ya. Ini saya juga bicara seperti ini ke tempat saya ya, di kampus saya, yang mana tidak berhasil. Yang mana tidak berhasil. Jadi, maka saya ketemu Anda, siapa tahu berhasil. Loh iyalah, ya kan saya kan harus berstrategi, ya kan? Nah, kalau saya melihatnya begini, silahkan ikut pemeringkatan, ya kan? Tapi contoh ini aja sekarang, mana sih yang ada di domain kita? Ya, mana di antara komponen ini yang ada di domain kita? Yang sudah pasti apa? Teaching, bukan? Iya kan? Teaching. Yang ngajarlah sebaik-baiknya, gitu. Nah, kemudian di teaching sendiri ada permintaan jumlah dosen asing. Nah, mulai kan kita mikir dosen asing. Mau ngebayar dosen asing, menghonori dosen asing, jelas nggak bisa kan? Uangnya dari mana? Terus mulai berpikir, gimana kalau dia ikut ngasih beberapa kuliah, kan begitu. Ya kan? Atau dia diundang ke sini liburan, tapi ngasih summer course misalnya. Nah, mulailah dicari-cari hal yang begitu. Kebayang ya? Terus kita dengan bangga bilang, wah ini kreativitas kami, kan begitu. Padahal itu upaya apa? Upaya kita menggunakan indikator sebagai target, betul nggak? Bagaimana caranya agar jumlah dosen asing naik supaya skornya kita hitung-hitung naik? Gimana caranya? Ya tadi kita undang orang liburan ke sini pas summer gitu ya. Atau pas di sana winter kita undang ke sini karena selalu nggak pernah winter di sini, ya kan? Ke sini terus kita suruh-suruh, terus kita catat.
Bukankah itu kita menggunakan indikator untuk jadi target? Kan gitu. Nah, jadi kembali lagi pisahkan domain mana yang ada di tangan kita, ya kan? Research productivity, maka misalnya ada berapa makalah saya tulis, menurut saya masih oke gitu ya. Kenapa? Karena itu ada di tangan kita. Tapi kalau citasi itu jelas tidak ada di tangan kita. Bagaimana bisa? Kebayangnya? Kemudian masalah international students juga. Ya. Menurut saya itu bukan domain kita. Kenapa bukan domain kita? Karena kita punya ada jutaan mahasiswa yang pribumi gitu, harus diurus. Terus kita membandingkan diri seolah-olah kita itu ada di suatu negara di Eropa yang penduduknya itu sedikit sekali. Yang mau sekolah pribumi, orang pribumi mau sekolah itu nggak banyak. Maka dia bisa nerima orang lain, kan begitu. Kan mikirnya gampang saja, Mas, Mbak, ya. Nah, kemudian ketika dia mau bisa menerima mahasiswa lain masuk asing, kemudian dia perlu, oke, jumlah dosennya kurang, nambah. Kenapa? Karena dia punya uang. Begitu bukan cara mikirnya. Nah, sekarang kita, orang pribumi yang mau sekolah saja banyak. Mau nggak diurus? Terus kita ngurus mahasiswa asing, konsentrasi ke mahasiswa asing, kemudian kita coba tambah dosen. Untuk nambah dosen, dosennya uangnya mungkin tidak cukup, misalnya begitu. Terus dosen yang ada, bebannya lebih berat. Kebayang nggak? Ketika beban lebih berat, masih disuruh-suruh juga nulis, masih disuruh-suruh juga memikirkan bagaimana agar paper Anda itu citasinya tinggi. Bagaimana bisa? Kebayang nggak ini istilahnya carut-marutnya itu ya? Kemudian di akhir ini yang warna biru ini, ya kan? Terus income perguruan tinggi terus dijadikan target. Nah, bagaimana bisa? Memang tridharma betul, tapi kan tridharma itu 30%, 30%, 30% kan gitu. Mestinya, ya kan? Nah, kalau ini sudah ditarget, artinya apa? Ya yang ini pasti turun persentasenya. Ya kan? Itu, Pak. Sementara uang kita ini kan semuanya datang dari negara. Ya kan? Untuk PTS pun itu kan dari uang masyarakat, Pak. Uang masyarakat yang dalam tanda kutip hampir tidak tahu menahu dengan industri perguruan tinggi. Dia kasih anaknya, saya bayar SPP-nya, udah. Ya kan? Terus oleh kita dipakai untuk eksperimen seperti ini. Kebayang ya? Eksperimen gimana caranya ya pendapatan dari industri kita itu naik. Gitu. Ekstrim sekali nih, Pak. Hah? Apa? Ekstrim sekali. Ya itu makanya. Jadi artinya apa? Artinya apa? Jadi buat saya ya pemeringkatan jangan dilihat peringkat, tapi indikatornya lah lihat. Gitu ya. Terus setelah indikatornya dilihat, mari kita upayakan yang ada di domain kita maksimalkan. Silahkan kalau itu. Ya, yang within our reach, ya memang ada di domain kita. Yang tidak di domain kita, ya jangan diotak-atik gitu. Buat apa? Terus nanti ujung-ujungnya ya tadi ngundang dosen untuk summer school di sini, mereka kedinginan di negara dia kan. Terus dicatat afiliasinya pakai afiliasinya dan seterusnya kan jadi ya itu kenapa saya nggak berhasil di tempat saya. Jadi ya sudah, saya pun sekarang masih ingin naik pangkat, Mas Tadi. Ya. Buat yang ini saya masih lektor. Masih lektor. Mohon maaf saya ketawa-ketawa karena apa yang diomongkan Pak Erwin itu benar semua. Ya, makanya saya tuh juga beberapa kali ikut les stand up comedy, Pak. Ya, tapi benar yang diomongkan Pak Erwin itu benar semua gitu kan. Jadi saya masih ingin naik pangkat gitu ya. Nah, dari sisi komposisi tulisan saya sudah cukup. Ada komponen lain yang tidak cukup. Yaitu saya bilang saja di sini terbuka ya, urusan bimbingan. Nah, kenapa urusan bimbingan jadi masalah? Karena bidang saya itu memang semakin ini, Pak. Jadi yang namanya riset semakin detail, maka peminatnya kan akan makin sedikit, betul ya? Betul. Nah, iya. Itu. Nah, kalau peminatnya sedikit, ketika tren tidak ke situ, maka dia akan milih yang sedang tren yang lain, kan? Iya. Nah, itu.
Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi masalah itu banyak, Pak. Jadi pemeringkatan itu silakan dipakai, ya kan? Tapi dengan kebijaksanaan lah, mikir sedikit begitu loh. Ini Pak Erwin kalau jadi dirjen dikti bagus nih negara kita ini. Ah, nggak mau. Nggak mau. Permisi Pak, Silakan. mau Ini yang nyambung lain lagi. kok nggak ngomong-ngomong, Pak. Ayo ngomong, Pak. Sampai setengah 3. Bagaimana menurut Pak Erwin atau pandangan Pak Erwin melihat dari kacamata publisher, ya penerbit Pak. Andai kan saya jadi penerbit ya. Bentar, ya. Tadi kan kalau menurut hemat saya tadi banyak cerita dari sisi autor begitu ya. Sebagai penerbit ini menarik karena tadi malam itu urusan penerbit. Oke. Kebetulan di kampus kami juga saya terlibat sebagai pengelola jurnal begitu. Oke. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh publisher, pengelola jurnal, Ya, lucu aja. dan jurnalnya, meskipun jurnalnya sudah men-state bahwa dirinya sudah open access begitu. Ya, itu ada di tulisan saya yang Indonesia nomor 1 tadi, Mas. Sudah ada itu sarannya, ya kan? Ada sarannya. Yang pertama, ya, diversifikasi jenis makalah, ya kan? Pertanyaan saya hampir yakin 99% ketika saya tanya Mas Amrul, jenis makalah apa yang terbit di jurnal Mas Amrul, pasti original research, betul? Iya, original dan review. Nah, pertanyaan saya, kalau saya bikin artikel seperti ini yang tadi, yang Indonesia nomor 1 tadi, itu kan kategorinya perspektif, ya? Nih, yang di The Conversation itu akan diterima nggak? Secara scope tidak bisa. Nah, mikir lama kan tapi, ya kan? Kalaupun mikirnya cepat, jawabnya cepat, jawabannya tidak, Pak. Jadi nggak bisa. Padahal teman baik kita, Elsevier dan Springer Nature menerima semua jenis makalah dengan bayaran 2.500, 1.500 US dollar atau 1.500 euro. Sekarang bidangnya Pak, skupnya Ada yang 3.500 Pak. sekarang Mas Amrul sama Mas Dadang mau apa? Ya? Orang lain nerima, semua jenis makalah diterima, percaya Mas saya. Ya kan? Bahwa pasti dipilih ini yang sedang tren, yang ini enggak. Ya itu kan pilihan orang, tapi kan basically mereka menerima semua jenis makalah. Gitu. Ya. Saya pernah nulis makalah ini, sebentar ya. Bentar, your entire screen. Bentar. Jadi saya silakan saja di ini Pak, di makalah saya yang di Conversation itu, makalah kami yang di Conversation itu dilihat saja sarannya. Gitu ya. Nah, ini RIN Archive. Oke. Nah, saya itu beberapa bulan lalu diminta menulis ini, Pak, oleh satu jurnal yang terbit di Wiley. Judulnya Open Access Debates in Indonesia. Nah, kalau Ibu dan Bapak, Anda semua yang ada di sini mendownload PDF ini, saya yakin nggak akan bisa terbit di jurnal Ibu dan Bapak. Gitu. Tapi jurnal yang Wiley tadi minta kami untuk nulis. Kebayang ya? Nah, jadi intinya apa? Seringkali kita tuh tadi secara tidak langsung, itu akan berujung juga ke urusan-urusan reputasi peringkat ini, Mas. Ya kan? Jadi pikiran kita tuh jadi cupet gitu loh. Cupetnya itu. Pernah saya buktikan. Ada satu jurnal yang sudah di indeks Scopus, jurnal nasional. Saya kasih saran begini ketika saya mereview, ya kan? Mas, tolong, ini kan datanya banyak, Mas, gitu kan? Oh, datanya bagus sekali, Pak, banyak ya. Saya bilang begini, tolong usulkan ke jurnal bahwa data ini itu dikeluarkan tabelnya, selain ada di dalam makalah PDF, tapi dibikin juga Excel-nya, disubmit sebagai supplementary material. Nggak tembus itu? Wah, ini nggak ada di dalam panduan, Pak. Kebayang nggak, Pak? Namanya dataset.
data mentahnya diupload di makalah juga, dibilang tidak ada dalam panduan. Padahal kalau dia baca panduan COPE, COPE, ya, kemudian kalau hanya mau niru semua jurnal Springer Nature, semua jurnal Elsevier, ada namanya data availability. Nah itu nek gak gara-gara cupet itu apalagi, nggak ngerti saya. Tinggal niru aja nggak mau melakukannya. Gitu. Ya. Bahkan mereka juga menerima makalah yang jenisnya komentar. Jadi saya nulis makalah, terus ada orang nggak setuju, dikomentarin balik gitu ya. Sampai hari ini ada nggak yang melakukan itu di jurnal nasional? Saya nggak yakin. Ya, jadi jurnal nasional itu satu bergaul, ya kan? Saya sudah sampaikan ini juga ke teman-teman di RCI. Ya. Bergaul itu yang pertama. Sekarang gaulnya gimana cara Pak? Gampang Pak, Twitteran Pak. Satu bergaul ya, ikut-ikut conference yang gratis kayak tadi gitu, yang semalam saya gitu ya. Terus yang kedua diversifikasi makalah. Yang ketiga diseminasi. Tadi diversifikasi. Tadi apa? Kolaborasi, diversifikasi makalah. Yang ketiga apa? Diseminasi. Diseminasi itu penyebaran. Pasti ada yang nanya, Pak, kan sudah dipublish, Pak. Mau diseminasi apa lagi? Salah, Pak. Kita itu hanya mempublikasi tapi tidak pernah mendiseminasi. Kalau Anda mau mendiseminasi, maka Anda itu akan melakukan seperti kawan saya, Mas Dimas tadi. Ya, ini bagi yang baru hadir. Nah, maka orang itu akan melakukan seperti ini. Ini diseminasi. Ya. Kalau hanya nulis alhamdulillah makalah sudah terbit di jurnal Q1, itu baru publikasi. Ya. Nah, jurnal harusnya memboost masalah diseminasi, Pak. Ya. Sebentar. Saya kasih contoh. Nature News, nature.com. Nah, misalnya ini ya, diklik. Kalau menurut Anda, ini tuh makalah aslinya, atau ini adalah makalah pengumumannya? Pengumuman, Pak. Pengumuman. Sekarang dengan bahasa Jawa, ono enggak jurnal nasional sing gawe koyo ngene? Nggak ada. Tidak ada. Ora dibayar, Pak. Nah, ya iku makanya. Tapi pertanyaan saya sekarang ya, seandainya dibayar, masih bisa kan bekerja dengan non-profit sebenarnya? Bisa. Bisa. Ya dibayar saja. Bayar. Pimpinannya orang gelem bayar. Nah, saya ingin nih Pak, sekarang Anda membandingkan antara yang masalah membayar tadi dengan yang di luar negeri. Yang di luar negeri itu sama dibayar juga, tapi overprice. Kenapa bisa overprice? Karena mereka sudah memperhitungkan profit. Gitu ya? Itu. Jadi masalah bayar-membayar itu nggak ada hubungannya dengan profit. Kalau memang harus bayar supaya apa namanya, supaya bagus, supaya apa namanya, seperti ini tadi ya, tampilannya menarik. Nah, judulnya seperti ini misalnya, the first ever image, lalalala. Ya orang kan baca Pak, oh gitu. Terus makalah resminya ada di mana? Makalah resminya itu ada di ini, di DOI-nya itu. Ini download reference ya, di sini, di bagian bawah biasanya. Gitu loh, ya. Nah, terus di saat yang sama, untuk pada saat akreditasi jurnal, saya sering lihat tuh pengumuman, one click, one day misalnya. Ada yang pernah dengar itu? Jadi supaya bisa masuk akreditasi, maka jurnal itu harus banyak yang mengklik, harus banyak yang... Maka ada istilah kemana-mana pengumuman, dong, tolong klik jurnal saya. Tidak ada masalah selama ada alasan untuk mengklik itu, ngerti nggak Mas? Ngerti nggak Mbak ya?
nggak cuma di komen mengklik, ya kurang alasan. Tapi kalau misalnya yang diklik itu terus ada berita seperti ini, kan orang seneng. Tapi nggak ada itu yang kreatif bikin begini, nggak ada. Termasuk di tempat saya. Nggak ada. Padahal itu sudah dicontohkan. Gitu. Gitu ya. Kemudian alasan utama orang dibayar. Oke, sekarang kalau misalnya dibayar, mau nggak melakukan ini? Ya kan? Nah, kenapa bisa ini jalan? Kenapa ini tidak bisa jalan? Ya karena tadi kebanyakan orang belok kiri. Bukan belok kanan ke tempat Anda. Enggak, ke kiri semua. Gitu. Ya, jadi kalau pemeringkatan nggak penting, mengapa berkoral PT di Indonesia harus berada di 100 besar? Nah, yang begini lembaga apa? Wah, ya nggak tahu, Mas. Nanya ke yang sana, gitu ya. Pemeringkatan 100 besar, ya biasanya yang tadi, ini, Mas Sierra Sailendra tadi. Yang ini, kalau nggak QS, THS, ya ARWO, sudah. Ya kan? Jadi silakan aja diikuti kalau memang ingin ke sana. Tapi mbok, kalaupun pingin ke sana, mbok pikirannya tuh yang lebar gitu loh. Karena kalau ngikutin pemeringkatan dengan pikiran yang lebar tuh nggak seperti sekarang. Gitu. Ya. Pak Erwin. Halo, mohon izin. Ya, Mas, mau cerita. Iya. Oke, terima kasih ini untuk perdebatan masalah. Kebetulan saya peneliti di bidang efisiensi in higher education. Untuk perdebatan masalah apa namanya pemeringkatan ini, Mas, sebenarnya sudah lama ya. Nah, cuman ini ada dua macam sudut pandang, Pak. Yang pertama adalah misalkan seperti ini. Kalau misalkan tidak ada pemeringkatan, itu bagaimana mengukur kualitas suatu perguruan tinggi atau instansi. Kemudian setelah itu akhirnya ini kan kalau soalnya gini, ini juga taruh kata gini lah, kalau kita kembalikan ke SMA misalkan, kalau misalkan nggak ada ujian nasional, kemudian bagaimana mengukur kualitas dari anak tersebut, seperti itu. Nah kemudian ini ada dua pihak yang istilahnya tadi apa namanya mempunyai dua macam alasan yang kuat. Kalau kita berkaca di Eropa, khususnya di negara Skandinavia, itu memang mereka tidak begitu mementingkan pemeringkatan. Mereka hanya istilahnya itu, kebetulan saya pernah di Swedia setahun, di situ mereka mengandalkan bahwa yang penting kita memberikan sesuatu kepada warga negara kita gitu. Atau di Finlandia mereka mengatakan kami tidak peduli ranking, di sini kami hanya memberikan suatu pendidikan yang layak kepada warga kami. Tetapi di sini kalau kita lihat ke American base, mereka berdalih untuk membuat suatu apa ya istilahnya itu indikator untuk mengukur bagaimana. Kalau nggak diukur terus mereka bakal enak-enakan dong universitasnya gitu. Artinya mereka nggak punya awareness untuk membuat universitas tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Karena memang ini penting. Kalau enggak ya istilahnya ya udah mereka enak-enakan, toh nggak diuji atau nggak diakses seperti itu. Nah kemudian akhirnya ada semacam kompromi di situ di beberapa apa namanya instansi begitu, membuat tadi semacam indikator dan seterusnya. Nah ini pun juga tadi kalau Bapak mengatakan beberapa indikator itu ada yang flow, kemudian setelah itu nggak bisa lah kita mengukur seseorang menggunakan kacamata orang lain di situ. Di bidang kami peneliti di bidang efisiensi higher education itu di sini sekali lagi udah lama, Bapak, sekitar tahun 2008-2006 itu ada yang namanya benefit of the doubt, itu membuat suatu weight atau bobot yang berbeda untuk masing-masing indikator untuk masing-masing universitas. Jadi bobotnya berbeda, artinya tidak seragam. Taruh kata indikator akademik itu 40%, indikator internasionalisasi 20% tidak, tapi itu berbeda-beda tiap universitas, karena kita tahu bisa jadi ada universitas tertentu itu
mempunyai keunggulan di indikator tertentu, tapi dia jelek di indikator yang lain, seperti itu. Dan ini sudah dicoba untuk kemarin di tahun 2013 tuh diskusi di negara-negara Eropa. Di situ ada Berlin, kemudian mungkin kalau Bapak tahu gitu ya, ada yang salah satu peneliti kami, kebetulan juga supervisor saya tuh Christoph de Witt itu mempertanyakan mengenai ranking and beyond di challenges di Eropa. Itu ada beberapa sudah makalah di situ. Di situ memang sudah masuk bahwa kami aware terhadap benchmarking yang tidak bisa disamakan untuk masing-masing universitas. Tetapi di sini pertanyaannya adalah kalau misalkan tidak di ranking, nah apakah universitas tersebut mau untuk tetap istilahnya itu berkompetisi untuk menjaga kualitasnya. Nah sementara kalau enggak, bisa jadi sama kayak itu saya kita bilang tadi anak SMA gitu kan, kalau nggak ada ujian ya udah kita nggak usah belajar aja, toh juga lulus aja. Nah ini masih menjadi perdebatan juga gitu di bidang kami, di efisiensi di bidang education, seperti itu. Kalau buat saya udah ya. Iya, monggo. Giliran saya. Oke. Yang pertama, kalau buat saya sih mungkin karena saya tidak belajar khusus ya teorinya. Buat saya prinsipnya sederhana ya. Contoh anak SMA, kalau nggak ada ujian nasional, bagaimana? Menurut saya tidak terlalu relevan contohnya. Kenapa? Karena soal UNAS itu kan sudah disimulasi dari yang tinggalnya di Jakarta sampai yang tinggalnya di Papua. Ada standarnya. Ya. Nah sekarang pemeringkatan, ada nggak standarnya? Standar minimumnya ada nggak? Yang ada standar maksimum. Sederhana. Jadi nggak bisa dibandingkan seolah-olah ini seperti UNAS. Nggak begitu, karena UNAS soalnya sudah dirancang. Ya, untuk apa? Untuk supaya standar minimum terpenuhi. Baik yang yang sekolahnya di satu sekolah swasta elit di Jakarta, sampai yang ada di pedalaman di suatu tempat. Gitu. Jelas nggak comparable dengan urusan pemeringkatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bukankah sekarang sudah tidak ada ranking di pendidikan SD, SMP, SMA? Ada UNAS, tapi tidak ada ranking. Setuju nggak? Anak saya ada yang SMP, ada yang SD, ada yang PAUD. Nggak pernah itu saya dengar dirankingkan, anak Bapak ini ada di bawah, Pak. Enggak. Mereka kan sudah pakai sistem assessment masing-masing. Anak ini kuatnya di mana, anak ini lemahnya di mana. Saya sebagai orang tua harus menambah apa? Ya, lah kok dia di pendidikan tinggi malah kebalik? Ya kan? Sudah nggak ada ranking lagi. Entah nanti suatu saat ada ranking lagi, tapi sekarang tidak ada. Ya, itu nomor 2. Yang nomor 3 ya, masalah tadi pemeringkatan yang standar maksimum tadinya. Pertanyaan saya, apakah semua prakondisinya sudah dipenuhi dan bisa sama? Enggak juga. Infrastruktur kita itu sudah seperti mereka tidak? Gitu. Input, proses, output. Nah, kalau inputnya sendiri tidak sama, apakah outputnya akan bisa diharapkan sama? Bisa saja memang sama, tapi tidak semua orang. Kan gitu. Terus apakah adil? Ya, contoh misalnya ya, urusan citasi. Misalnya urusan citasi. Ini contoh sederhana. Ada ilmu yang dibicarakan sedunia. Contoh, COVID. Semua orang yang nulis COVID pasti ada di dalam pencarian atau radar orang. Kebayang ya? Tapi sekarang kalau ada orang yang nulis banjir di Ranca Ekek, apakah ada orang London yang berminat? Belum tentu. Gitu. Nah, sekarang kan tinggal kita komposisikan dalam satu universitas. Ada seberapa banyak
bidang-bidang yang memang sedang jadi perbincangan di dunia. Urusan nanoscience, urusan apa lagi, material science, ya memang itu dibicarakan semua orang. Kalau saya nulis dalam bahasa Jawa, orang London nggak akan ngerti, kan gitu. Karena itu jadi pembicaraan orang. Gitu. Tapi kalau misalnya yang pembicaraan kita ini locally, kenapa harus menjadi prioritas ngasih tahu orang London? Kebayang ya? Akan terbalik mikirnya. Tapi orang London boleh tahu pengalaman saya. Boleh. Tapi kan tidak harus dengan dia membaca makalah saya dalam bahasa Inggris. Gitu Mas Mujaya. Jadi ada beberapa hal, ya kan? Tidak fairness-nya itu ada di beberapa hal sebenarnya. Makanya contoh tadi Finlandia ya. Finlandia itu jumlah penduduknya memang tidak banyak. Mau diputar-putar apapun memang tidak banyak. Ada uang untuk excess capacity. Memang ada excess capacity. Orang lain sekolah di sana regardless mau rankingnya berapa. Berapapun gitu. Ya gini, Kebayang? ya terima kasih. Memang ya kalau dikata, jadi kita memang harus membedakan antara di Eropa sama Indonesia. Memang saya setuju bahwa enggak selamanya kita bisa menyamakan di situ. Bahwa kalau tadi dikatakan ada, kalau di SMA ada istilahnya standar itu kan kualitas terendah. Sebenarnya juga ada juga Pak di universitas, di perguruan tinggi. Kalau ingin mencapai akreditasi tertentu, khususnya di bidang apa namanya, kalau kami di bidang ekonomi itu ada. Cuma di sini istilahnya adalah memang sampai sekarang saya khususnya di bidang meneliti bidang efisiensi higher education itu masih mencari indikator yang tepat khusus di Indonesia, karena ini kan lokal gitu ya. Memang saya setuju bahwa tidak bisa kita menyamakan di Amerika atau mungkin bahkan di Eropa. Sekali lagi bahwa di Eropa itu mereka nggak mau ikut standar Amerika gitu. Tetapi memang di sini kami masih kesulitan untuk find the istilahnya tuh suitable indicators gitu, karena beberapa universitas di Indonesia itu memang istilahnya itu kayak tadi gitu, tidak ada perguruan tinggi gitu, apa namanya, pengabdian ke masyarakat itu berbeda dengan pengabdian masyarakat di luar negeri seperti itu. Gitu. Sehingga memang di sini dibutuhkan apa ya istilahnya itu penelitian lebih lanjut. Di sini kami istilahnya itu masih kesulitan gitu untuk find the suitable indicators. Tetapi karena memang istilahnya bahwa indikator itu kan proxy ya, tidak bisa kita 100% itu direct mengatakan kalau indikator ini yang paling tepat, itu tidak, karena itu proxy. Dan juga istilahnya adalah mencari mencari hal yang pas. Nah itu PR kita semua gitu. Tetapi di sini istilahnya apa ya, pertama tidak bisa disamakan, tetapi di sini kami juga tetap mengatakan bahwa sebenarnya hal ini tuh perlu gitu, nggak 100% kita hilangkan indikator itu gitu, tapi takutnya kita nggak ada target gitu ya untuk mengukur kualitas kita sendiri gitu, seperti itu Pak. Ada satu lagi alasan saya. Visi misi perguruan tinggi. Kalau memang semuanya di ranking, dan ranking itu penting, nggak perlu visi misi Mas, nggak perlu. Sudah aja langsung menjadi peringkat 200 besar. Semua perguruan tinggi nulis itu semua, beres. Nggak perlu ada Renstra, nggak perlu. Kalaupun ada Renstra, semuanya pakai indikator tadi aja, sudah nggak perlu lagi misalnya tingkat kepuasan orang tua mahasiswa, nggak perlu. Kebayang ya? Jadi kalau misalnya tetap saja pendapat saya, ketika yang dipakai menjadi target itu adalah indikatornya, jadi salah. Jenengan orang ekonomi. Pak. Ya, gimana Mas Yara? Ya, kalau pertanyaan saya ini, jadi dengan omongan kita ini pertanyaannya menurut saya apa namanya, yang dipakai pemerintah itu lembaga pemeringkatan apa? Kan itu perlu dijelaskan dulu Pak. Ya kan sudah jelas, pakai QS atau THS, ya kan? Nah, udah di situ kita mengkerucut di situ kan. Kalau dia menggunakan TS atau QS tadi, ya.
kita harus gali itu lagi. Itu saja gitu loh. Itu siapa di belakangnya, siapa mereka. Jelas perusahaan komersial, sudah nggak ada lagi. Nah itu, tapi di beberapa kampus misalnya UGM dia menggunakan for ICU. Ya. Itu apakah tingkat updatingnya lebih baik atau seperti apa? Tapi tetap yang dijadikan indikator untuk anggaran dan lain-lain peringkat yang mana? THS atau QS tetap. Ya, artinya Ya. dengan begitu berarti tingkat kepercayaan yang dua lembaga itu lebih baik gitu, Pak. Ya karena semua orang pakai, tapi belum tentu semua orang pakai terus jadi baik kan? Iya, artinya kan dibandingin yang lain itu lebih baik artinya kan? Karena pemerintah Republik Indonesia menggunakan itu kan? Tapi tidak necessarily itu menjadi cocok. Ya, seperti baru-baru ini kan Ya. di media massa itu dijelaskan bahwa UI peringkat pertama, ya kan? Nah, versi kan? Versi versi for ICU kan seperti itu. Ya. Nah itu apa? Tapi tidak pernah ada yang membahaskan indikator, masalah-masalah ada yang dibaliknya apa. Enggak, Pak. Jadi menurut saya pemberitaan-pemberitaan seperti itu tadi itu hanya sebagai iklan reklame. Persis seperti tadi, alhamdulillah sudah terbit makalah saya di jurnal Q1. Enggak ada kontennya sama sekali sebenarnya. Enggak ada. Cuman ada peringkat, sudah selesai. Iya. Ya kan? Ya, tingkatan itu penting artinya, Pak. Ada gunanya juga seperti itu kan. Ini karena waktu sudah mepet ya, saya penting untuk satu tujuan kecil, tapi tidak penting untuk lebih banyak lagi tujuan akhir. Enggak, saya mau tanya juga Pak, ini masalahnya apakah pemeringkatan yang ada itu, yang tadi Bapak jabarkan itu, sama kayak pemeringkatan, kayak survei yang dilakukan oleh survei politik seperti apa? Jelas beda. Kalau survei politik ya jelas beda. Artinya gini, di balik kepintaran itu, di balik penguasaan metode penelitian untuk melakukan analisa seperti itu, artinya dengan survei politik yang dilakukan itu ternyata kecerdasan itu bisa dibeli. Banyak lembaga survei politik itu kan ternyata bisa dibeli kan? Ya saya kalau masalah konspirasi teori agak kurang ini Mas ya. Kalau saya sih intinya cuma motif komersial, udah itu aja menurut saya sih. Motif komersial, semuanya terkoneksi, ya kan, supaya laku, kemudian menggunakan orang-orang yang memang bisa dibikin percaya, kemudian orang-orang ini menjadi pengikut setia, kemudian sistemnya jadi terjadi. Udah, simple as that, cuma itu saja. Ya gini Pak, yang agak kita curigakan itu kan 3 kampus besar ya yang ternama UI, UGM. Tempat saya salah satu ya gimana? Ya. Nah itu kan dalam waktu pemerintah mengatakan harus dalam 500 besar, tapi dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan tiba-tiba peringkatnya naik. Ini kan mencurigakan seperti itu kan? Ya itu saya juga kurang ngerti gitu ya, yang namanya kualitas kok jadi volatil sekali begitu ya. Iya. Nah itu perlu kita kritisi juga Pak, yang seperti itu kan. Silahkan mengkritik sama-sama gitu. Ya, ternyata pemeringkatan itu artinya kan ada ininya kan, ada tanda kutipnya kan seperti itu kan. Ya itulah makanya kalau itu tadi, kalau misalnya kesimpulannya adalah ketika target indikator jadi target ya jadi salah, udah itu aja. Ya saya kaget juga kok tiba-tiba dalam waktu berapa bulan kok langsung melonjak gitu peringkatnya, kan aneh. Nah, seperti itu Pak. Jadi kita sama-sama amatilah ini dan terus kritisi bersama ya kan. Terakhir Pak Erwin kalau boleh. Ya Mbak Maria masih boleh nggak nih? Kayaknya waktunya udah melewati batasnya. Mohon maaf. Teman-teman 3. Pak Amrul, Pak Dadang, dan mungkin juga teman-teman rekan-rekan sekalian yang mungkin
ya Ini, kita Bu. aktif berdiskusi di sini gitu ya. Tapi Tapi- sayang sekali waktunya sudah habis ya, dan mungkin juga Pak Erwin ada kegiatan yang lain yang harus beliau ikuti gitu. Jadi punten sekali, nanti mungkin rekan-rekan sekalian bisa mungkin menghubungi beliau lewat Facebook atau lewat berbagai sosial media yang lain. Beliau sangat aktif di sana seperti Twitter gitu. Ya mungkin begitu. Sekian dari kami, dan juga kurang lebihnya mohon maaf. Ya, nanti akan dibagikan juga video dari webinar ini ke email masing-masing, insya Allah kalau sudah selesai, dan juga kalau nanti ada survei yang akan kami bagikan mungkin untuk perbaikan ke depannya. Mungkin sekian dari saya sebagai panitia, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teman-teman, Waalaikumsalam. sudah hadir ya. Kita nyambung di channel yang lain saja komunikasi. ya nanti banyak medium yang kita bisa kita bisa connect sama-sama. Teman-teman boleh live ya, boleh live dulu, saya harus ngurusin ini, aman dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, makasih semua. Terima kasih Pak Erwin. Ya, Itu ada emailnya Pak Erwin ya, dasaptaerwin3@gmail.com, bisa hubungi beliau lewat email. Ini kalau saya live, catatan ini masih ada ya? Kayaknya nanti ada deh Pak, nanti saya cek nanti. Terus ada ya. Kalau nggak saya foto dulu Pak. Nggak apa-apa Pak, live aja Pak, nanti saya fotoin semua ini. Terima kasih semua Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah karena saya terlalu langsung, tapi tidak ada maksud untuk arti yang jelek, ya ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak.